Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sehat, salam semangat. Selamat berjumpa lagi di dalam Sapa Pagi di KJW Jemaat Manuan pada pagi hari ini. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi dengan suasana hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Bapak Ibu, sebelum kita memulai Sapa Pagi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita bersama-sama bersatu hati, menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala penyertaan-Mu. Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan, memberi kami nafas kehidupan di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama meresapi firman Tuhan, terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Sapa Pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang visioner dan bagaimana kita menjadi seseorang manusia yang visioner di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bersama-sama mengenal terlebih dahulu apa itu visioner. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara masih ada yang belum mengerti apa itu visioner. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, pengertian visioner itu sendiri adalah kemampuan untuk melihat masa depan, melebihi penglihatan orang lain. Jadi, kemampuan untuk melihat masa depan, melebihi penglihatan orang lain. Atau dari kata visi yang berarti tujuan. Jadi, orang yang visioner adalah orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya. Orang yang visioner ketika ditanya tentang rencana-rencananya, orang tersebut akan menjawab dengan jelas dan tegas apa yang menjadi visi hidupnya. Contohnya, saya akan melakukan ini hari ini. Saya akan melakukan itu besok. Jadi orang yang visioner adalah orang yang mengerti dengan jelas apa sih tujuan hidupnya. Jadi di dalam hidupnya itu ada tujuan, bukan hanya mengalir saja mengikuti arus kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar pertanyaan dari teman atau dari orang tua atau dari saudara atau dari orang lain. Kita pasti pernah ditanya oleh orang lain, tujuan hidupmu itu apa? Apa yang ingin kamu capai di dalam hidupmu? Nah, pasti kita pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Sebagai orang yang visioner, sebagai orang yang memiliki visi, kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas apa tujuan hidup kita, apa yang ingin kita capai di dalam hidup kita.
Jangan sampai kita menjawab, hidupku ini mengalir saja lah, mengikuti kehidupan yang ada aja lah. Nah, jangan sampai kita menjawab seperti itu. Karena jawaban ini seolah-olah menunjukkan kepasrahan kita kepada Tuhan. Menunjukkan kalau hidup kita itu wis gak neko-neko. Ya wis mengalir saja gitu. Nah, kan terkesan pasrah, terkesan gak neko-neko. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam, sebenarnya jawaban itu bukan merupakan kepasrahan kepada Tuhan, tetapi malah menunjukkan bahwa diri kita ini merupakan orang yang tidak mau berjuang di dalam hidupnya, tidak punya tujuan, tidak punya visi. Ya sudah, gak berjuang, ya sudah, santai aja, ikut aja. Nah, itu bedanya antara orang yang visioner dengan orang yang tidak memiliki visi. Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Amsal 24 ayat yang ke-33 sampai 34. Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka di tengah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati di dalam Amsal 24 ini yang baru saja kita baca, ini menunjukkan keadaan seseorang yang kedepannya ditelan oleh waktu, mengalir tanpa perjuangan, tidak punya tujuan, tidak punya rencana, memanjakan dirinya sendiri. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak berbuat apa-apa kemarin. Jangan sampai kita bingung, kita tidak tahu akan berbuat apa besok. Bapak Ibu, waktu itu terus berjalan. Jarum jam terus berjalan. Waktu terus berputar. Tidak terasa. Misal, bangun pagi. Nggak terasa tiba-tiba sudah malam lagi. Besoknya juga gitu, bangun pagi, nggak terasa sudah malam lagi. Kita bangun hari Senin, nggak terasa ya sudah hari Sabtu. Seperti tahun 2020 ini. Kok rasanya itu masih bulan Maret? Tiba-tiba sekarang sudah Desember. Sebentar lagi sudah mau Natalan. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah resolusi di tahun 2020 ini sudah terpenuhi semua? Pasti kita biasanya kalau tahun baru itu membuat resolusi selama 1 tahun. Membuat plan-plan, planning tujuan kita di tahun 2020 ini mau ngapain aja. Apakah sudah tercapai di tahun 2020 ini? Ataukah lali, wes tahun ngarep ae. Wes tahun ngarepe maneh ae. Seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu kita menyia-nyiakan waktu yang ada dengan kita tidak memiliki tujuan, dengan kita tidak memiliki rencana. Kita pasti akan menyesal kalau kita tidak melakukan apa-apa di dalam hidup kita. Tidak punya pandangan ke depan, asik sendiri dengan hidup, dengan diri kita sendiri, lupa dengan waktu, tidak memiliki tujuan, pasti hidup kita terasa hampa karena mengalir aja, tidak ada pencapaian di dalam hidup kita. Mari kita baca lagi di dalam bacaan kita yang kedua dari Efesus 5 ayat yang ke-16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 5
ayat 16-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah seperti kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ini kita diingatkan untuk mempergunakan waktu dengan baik. Tidak melewatkan waktu dengan sia-sia. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk bisa menjadi manusia yang visioner, manusia yang dalam hidupnya mempunyai tujuan, mempunyai visi, mempunyai pandangan ke depan, dan kita harus berjuang untuk meraih visi tersebut. Jadi, sebagai seorang visioner tidak hanya berhenti kita memiliki tujuan. Misalnya, kita memiliki tujuan A, ya wes, dibiarkan tujuannya itu. Tidak seperti itu, tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita juga harus berusaha untuk mencapai tujuan kita itu sendiri. Kita harus berusaha untuk mencapai visi kita. Sebagai contoh, di dalam Alkitab ada 2 tokoh yang bisa kita teladankan sebagai sosok yang visioner. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia mempunyai visi yang jelas. Visi Tuhan datang ke dunia yaitu karya penyelamatan untuk menyelamatkan umat manusia yang sangat dikasihinya. Dan visi tersebut dipegang teguh untuk diperjuangkan. Sampai Tuhan rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk visi yang dia bawa ke dalam dunia. Dan untuk mencapai visi tersebut, Tuhan Yesus tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak tergoyahkan oleh keadaan, dan kasihnya sungguh luar biasa bagi umat manusia. Kita harus menjadi sosok visioner dengan teladan Tuhan Yesus. Dan contoh yang kedua, sosok visioner yang kedua di dalam Alkitab adalah Yusuf. Jika kita semua masih ingat cerita tentang Yusuf, ketika muda atau remaja, Yusuf mendapatkan mimpi, memperoleh mimpi. Dan mimpi yang dia dapatkan ini kemudian menjadi visi hidupnya. Dia pegang mimpi ini sebagai visi hidupnya. Dia pegang terus. Dan Yusuf selalu fokus pada mimpinya ini, pada visinya ini. Tentunya dalam Yusuf mencapai visinya dibutuhkan perjuangan yang sangat berat. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf dipisahkan dari orang tua dan saudara-saudaranya, dia difitnah oleh istri Potifar, dia dipenjara. Banyak sekali hambatan, rintangan, perjuangan yang dia hadapi. Tetapi meskipun berat, meskipun perjuangan yang dibutuhkan itu berat, dia tetap fokus pada visinya dan berusaha meraih mimpi itu dengan terus percaya kepada Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan mau, tetap menghormati Tuhan. Yusuf tidak pernah marah, tidak pernah putus asa, tidak pernah menghujat Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan, dan tetap menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan menyertai, sehingga visi itu bisa menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari sosok Yusuf kita bersama-sama bisa belajar untuk mencapai visi, untuk meraih visi tidak bisa diraih dengan mudah. Pasti butuh perjuangan yang berat. Untuk meraih tujuan hidup pasti butuh perjuangan yang berat, yang tidak main-main, yang sungguh-sungguh. Tetapi mari kita bersama-sama mengimani, bersama-sama yakin jika kita melakukan segala sesuatu,
melangkah bersama Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus meraih visi kita itu sejalan dengan kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Karena belum tentu apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita baik itu baik menurut Tuhan. Jadi kita harus melangkah bersama Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai akhir dari perenungan kita pagi ini, dengan meneladani dua tokoh visioner, Tuhan Yesus dan Yusuf, bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi manusia yang visioner diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus punya tujuan hidup atau mimpi. Sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka tujuan atau visi kita hendaknya selaras dengan firman Tuhan. Tujuan itu bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus membawa kemuliaan Tuhan, menyerahkan tujuan itu kepada Tuhan. Jadi visi yang kita miliki harus selaras dengan firman Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita harus berjuang untuk menggapai mimpi itu dengan semangat salib Kristus. Namanya manusia, kalau misalnya menghadapi suatu percobaan yang berat pasti sedih, pasti tertekan, pasti down, wajar sebagai manusia. Tetapi jangan terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan. Kita harus mengimani bahwa apa yang kita alami di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita harus tekun dalam perjuangan. Jangan mogok di tengah jalan. Jangan putus asa di tengah jalan. Kita harus tekun dan terus berjuang untuk meraih visi kita. Yang keempat, kita harus membuat strategi, mengatur strategi untuk mewujudkan visi kita atau mimpi kita itu sendiri. Ingat, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus cerdik gimana caranya mencapai visi kita. Jangan malas-malasan, jangan membuang-buang waktu. Yang terakhir, kita harus fokus pada tujuan. Orang yang memiliki fokus, orang tahu fokusku, aku harus ini, tujuanku harus ini, dan kita fokus di tujuan kita, maka kita tidak akan goyah. Seperti iman kita yang tidak boleh goyah sedikit pun. Derek Gusti salawase. Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember ini adalah bulan terakhir tahun 2020. Marilah kita bersama-sama untuk introspeksi diri kita masing-masing. Marilah kita mengambil waktu khusus untuk Tuhan. Kita refleksikan diri kita. Apakah selama ini kita sudah punya visi? Apakah selama ini kita sudah punya tujuan hidup di dalam hidup kita? Atau malah kita masih berjalan mengikuti arus kehidupan? Mari kita bersama-sama merenung, mari kita bersama-sama merefleksikan diri. Apakah kita sudah mempunyai visi di dalam hidup kita? Kalau masih belum, tidak ada kata terlambat. Masih ada kesempatan yang terbuka lebar. Banyak hal yang masih perlu kita kerjakan. Jadikanlah hari-hari kita ini menjadi hari-hari yang memiliki visi, memiliki tujuan yang jelas di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang visioner, yang diteladankan padanya. Mari kita menjadi sosok visioner di dalam Kristus. Amin. Selamat pagi. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
thank you